Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Konsep Tropis Bali. Oke kawan-kawan, sekarang saya lagi berada di rumahnya Bapak Nyoman Bali Bonsai kawan-kawan ya, yaitu di daerah Gianyar. Nah, di sini nanti saya akan meliput atau mereview beberapa bahan-bahan bonsai yang sudah beliau program atau budidaya. Nah, contoh seperti bahan fucus loa dan sancang kawan-kawan ya. Nah, sebelumnya mohon maaf nih kawan-kawan untuk videonya terpaksa saya isi suara karena kemarin ada sedikit gangguan teknis. Nah, ini adalah Bapak Nyoman yang memiliki channel YouTube Nyoman Bali Bonsai kawan-kawan ya. Nah, nanti kawan-kawan bisa belajar atau sharing bareng bersama beliau di channel YouTube-nya. Nah, di situ biasanya beliau sering menangani bahan ficus loa dan sancang kawan-kawan ya. Nah, kita akan langsung saja menuju ke bahan-bahan bonsai yang sudah beliau program kawan-kawan ya. Nah, ini adalah salah satu bahan ficus loa yang sudah beliau program, kemungkinan hampir eh, 3 tahun kurang lebih kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk ukuran lumayan cukup besar, dan untuk konsep atau gaya pohonnya ini seperti gaya cokan kawan-kawan ya, atau tegak lurus. Nah, jadi kalau program bahan gaya cokan atau tegak lurus seperti ini sangat sulit kawan-kawan ya. Jadi untuk pembuatan percabangannya itu kadang-kadang susah kita mencari titik tumbuh yang pas kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini di sini untuk media beliau hanya menggunakan media sederhana saja kawan-kawan ya, seperti media pasir kali yang beliau campur dengan pupuk kandang, dan juga kadang-kadang dengan pupuk dekastar kawan-kawan ya. Tetapi di sini karena keterbatasan lahan, beliau hanya bisa program di atas pot kawan-kawan ya. Nah, selain bahan ficus loa ini, beliau di sini juga memprogram atau budidaya bahan sancang kawan-kawan ya. Nah, kita akan lihat bahan sancangnya. Nah, di sini beliau mempunyai salah satu bahan indukan sancang, dan beliau memanfaatkan dengan cara program gerak dasar di bagian induk kawan-kawan ya. Nah, jadi di bagian induk itu beliau program atau beliau konsep terlebih dahulu untuk di bagian terusan cabang kawan-kawan ya, agar bisa mempunyai gerak dasar dulu, baru setelah gerak dasar itu terbentuk seperti terusan cabang ataupun terusan batang induk, baru beliau program atau beliau cangkok kawan-kawan ya. Nah, untuk cangkok beliau biasanya menggunakan media seperti kokopit ataupun cangkok seperti menggunakan teknik cangkok angin kawan-kawan ya. Nah, untuk teknik cangkok yang sempat beliau jelaskan di sini, kalau bisa kita cangkok di bawah mata ruas kawan-kawan ya, agar nanti pertumbuhan akarnya itu bisa lebih banyak atau keliling kawan-kawan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau untuk bahan programan yang sudah beliau sampai di program akar, di sini juga ada kawan-kawan ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah programan dari cangkokan dulu kawan-kawan. Nah, untuk bahan ini untuk perakaran di sini sudah beliau program. Kemungkinan ini sudah berusia 6 bulan atau 8 bulan kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk konsep yang akan beliau terapkan nanti seperti konsep twin terang kawan-kawan ya. Jadi di sini beliau sedikit terinspirasi dengan gaya pertumbuhan pohon yang ada di alam, atau pohon tinggi dan besar yang memiliki batang atau cabang induk yang besar. Nah, di sini untuk cara programnya beliau hanya menggunakan pot dan media saja kan kawan ya. Jadi beliau karena keterbatasan lahan, di sini beliau upayakan atau beliau program di atas pot kawan-kawan ya. Nah, di sini juga ada satu bahan sancang yang berukuran
agak bogel kawan-kawan ya. Nah ini juga beliau program di atas pot. Nah untuk media di sini beliau hanya menggunakan media seperti pasir kali ataupun pupuk kandang kawan-kawan ya. Nah kadang-kadang juga beliau juga memberi sedikit pupuk tambahan atau seperti pupuk dekastar. Nah di sini untuk tarikan los cabangnya sangat subur sekali kawan-kawan. Nah walaupun beliau hanya bisa program di atas pot, tetapi untuk perkembangan ataupun kondisinya sangat stabil kawan-kawan ya. Nah untuk perakaran di situ juga saya perhatikan untuk pertumbuhan akarnya sangat seimbang sekali kawan-kawan. Jadi di situ kedepannya nanti tinggal menyesuaikan saja kawan-kawan ya untuk ukuran bahan bonsainya. Nah kemungkinan ini nanti konsepnya seperti informal kawan-kawan. Nah di sini juga ada lagi satu yang ukurannya sangat bogel kawan-kawan ya. Dan perakaran di sini juga sudah terbentuk dengan kokoh sekali. Nah seperti ini kondisi akarnya. Nah untuk bahan ini katanya beliau nanti akan konsep dengan seperti gaya grouping kawan-kawan ya, atau multi terang. Jadi beliau di sini tidak tidak terfokus dengan satu gaya saja kawan-kawan ya. Kalau bisa katanya kita sedikit berkreasi seperti di alam kawan-kawan ya. Nah untuk pertumbuhannya sangat subur sekali kawan-kawan. Nah di sebelah sana saya perhatikan ada salah satu bahan Ficus loa yang beliau program di lahan ground kawan-kawan ya. Nah coba kita cek ke sana saja kawan-kawan ya. Nah di sini beliau memprogram sebuah bahan Ficus loa yang ukurannya sangat lumayan besar kawan-kawan ya. Nah di sini beliau baru pindahkan dari pot baru berusia kisaran 2 minggu atau 1 minggu kawan-kawan ya. Nah untuk media di sini beliau hanya menggunakan media yang berada di sekitarnya saja. Jadi bahan ini beliau program ulang untuk di bagian perakaran nanti kawan-kawan ya. Jadi karena perakaran di situ untuk kondisinya beliau perhatikan sudah terbentuk seperti batang kawan-kawan ya. Jadi di sini kemungkinan nanti beliau akan program ulang untuk di perakaran agar bisa membuat perpecahan akar. Begitupun memprogram di bagian terusan cabang dan induk kawan-kawan ya. Nah seperti ini kondisi perakarannya. Nah oke kawan-kawan, jadi karena di sini situasinya sudah agak panas sekali atau di atas pohon loa ini, kita tidak bisa lama-lama di sini kawan-kawan ya. Nah kita akan kembali ke studionya Pak Man saja kawan-kawan ya, atau Bapak Nyoman. Nah nanti di situ kita akan sambil sharing-sharing kembali kawan-kawan ya. Oke teman-teman, jadi karena di lahan ground tadi lumayan panas cuacanya. Sudah sudah agak siang sekali Pak Man ya. Ya. Nah jadi kita akan lanjut di studionya Pak Man. Nah di sini ada loa juga nih teman-teman. Tapi ini saya perhatikan sudah terampung di perantingannya. Kalau untuk bahan ini sudah berapa lama nih Pak Man prosesnya? Masih sama sekitaran 3 tahun, karena saya kembali ke bonsai kan seputaran itu. Cuma ini dari dongkelan dulunya
memang untuk percabangan ini sudah ada, makanya untuk tekukan yang ini tak bisa saya lebih haluskan, saya pakai saja. Oh iya. Dulunya tampak depannya saya ambil dari sini Pak ya. Oh dari sini ya. Nah berhubung ini cabang pertamanya dan cabang keduanya sejajar, jadinya membengkak untuk batangnya. Oh jadi sekarang itu jadi cabang backnya Pak Man ya. Ya, untuk cabang kedua baru saya rencanakan untuk yang ini. Ya. Kalau mau sih yang ini sebenarnya posisinya lebih bagus karena di setiap tekukan ada cabang, itu akan lebih bagus kesannya. Kalau ini kan hampir di ketiak ya. Oh iya hampir mendekati Pak Man ya di bawahnya nih. Tapi kalau nanti mau disamarkan oleh kambiumnya, mungkin saya pakai yang ini karena cabang yang ini bisa dipakai kalau yang ini dipakai cabang kedua. Kalau yang ini dipakai cabang kedua, otomatis yang ini harus kita pindahkan ke atas. Oh. Jadi ini kan masih di apa namanya nih? Di informal Pak Man ya? Atau kayak saya perhatikan kayak multi terang. Kalau diperhatikan besar batang cabang backnya, kesannya sebagai batang, tapi nanti akan saya besarkan yang ini, akan saya jadikan informal. Oh iya. Ini akan saya pruning lebih sering agar pertumbuhannya tidak terlalu pesat. Yang lain akan saya lebih sering los untuk mengimbangi cabang yang ini. Arahnya sih ke informal Pak ya. Oh iya. Ini prosesnya proses tanpa kawat Pak Man ya? Ya, kan sudah saya bilang saya lebih suka menangani dengan teknik cutting. Wah hasilnya bagus nih teman-teman, walaupun Pak Nyomannya tidak menggunakan kawat, tapi di sini saya perhatikan space kelompok perantingannya bisa terlihat teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang kurang jelas Pak ya. Seperti halnya yang ini masih ganda dia. Oh dia kayak sejajar Pak Man ya, atau Ya. flat ya? Sudah, karena saya tidak mengawatnya, maka untuk mengarahkannya membutuhkan waktu. Mungkin kedepannya bisa ini yang dipakai ini hilang. Oh. Bisa jadi. Oh berarti kalau mengarahkan cabang seperti ini kita harus menggunakan cabang yang di samping Pak Man ya? Ya, yang Ya. pas posisinya kemana kehendak kita mengarahkan cabangnya, kita manfaatkan pertumbuhan yang di sana. Oh. Seperti ini modelnya. Kalau kita menghendaki pertumbuhannya agak ke sini, kita gunakan titik tunas yang kita pangkas di sini, makanya terus ke sini. Susah kalau teknik cutting. Kita tidak langsung menekuk membawanya ke sini. Kita menunggu pertumbuhan baru. Oke teman-teman, coba perhatikan secara dekat dulu nih biar lihat. Silakan Pak. Sebentar. Nah jadi seperti ini teman-teman kondisi ringannya. Jadi di sini beliau menggunakan teknik cutting, cut and grow. Berarti ini sudah menginjak di perantingan Pak Man ya? Ya, ada beberapa yang sudah di perantingan seperti yang ini. Cuma kebelanannya belum cukup. Untuk pembesarannya masih ada beberapa yang belum cukup. Seperti ini masih kecil. Ini perlu kita los dulu. Yang lain kita pruning. Nah, seperti ini masih jelas sebenarnya para perkembangan pendamping, makanya mungkin kedepannya ini yang akan saya pakai, ini kita pangkas karena ini terlalu mepet. Kalau kita biarkan nanti
ini menyatu ini. Kalau untuk membuat percabangan kan kita tidak boleh seperti ini. Oh iya. Ini kalau menyatu kambiumnya nanti bisa jadi membengkak lagi. Maka harusnya seperti ini dah. Sudah ada pergerakan lebih lebar, tidak terlalu ngepek. Ya, seperti yang ini mungkin ini yang ini kita pangkas agar jelas mana cabang samping mahkota itu jelas. Ini seperti twin terus ya kan. Space-nya lebar ya antara mahkota pemimpin dengan cabang pertamanya ini, cabang pertamanya. Kalau kita buat dekat nanti kalau batangnya membesar ini tekukannya kurang halus Pak ya. Kalau kita buat agak dekat karena ini masih membesar dia, sudah bedanya membuat bonsai jangka panjang dengan jangka pendek. Ini nanti masih membesar, liukannya ini pun akan disamakan oleh kambiumnya. Nah di sini untuk perawatan di bagian daun apa nih Pak mindsetnya? Insek sih cukup kalianra saja sudah cukup kalau untuk loa. Kalau loa biasanya cuma ulet berwarna itu yang belang itu Pak ya. Untuk kutu putih jarang biasanya. Kalaupun yang kutu putih di sini tidak berbahaya sebenarnya. Cuma kelihatannya saja gemuk, tapi dia membahayakan daun. Berarti cuma di batang saja itu Pak Man ya, kalau kutu putih itu ya kelihatan namanya. Di daun pun mau dia hinggap, cuma tidak membahayakan kalau jenis yang ini. Kalau pengalaman saya beda, kalau kutu putih disancang itu memakan daunnya dia. Kalau kutu putih di luar seperti ini, yang sering juga kita temui di pohon Kamboja dan waru, biasanya tidak membahayakan daunnya, cuma kelihatannya kumuh. Wah ini perakaran juga sudah terlihat natural nih Pak Man. Ini perpecahannya masih agak jauh karena dulunya saya pakai tempat depannya di sini. Kalau tempat depannya dari sini, liukan batang terusan mahkotanya kurang kelihatan pakaian, agak bungkuk dia kelihatan. Oh agak bungkuk ke depan Pak Man ya. Ya makanya ini dah ada kayak semi mahkota karena dulunya saya rencanakan sebagai batang juga. Makanya saya bangun semi mahkota di sini. Udah bagus sekali susunan cabang pertamanya itu Bang. Tapi dah bisa membengkak ya karena cabangnya terlalu sejajar, makanya saya rubah tempat depannya dari sini. Ini Pak Mannya bisa saja nih merubah tempat depan nih. Cuma kalau saya sudah banyak punya bahan, mungkin ini saya akan gergaji setengah, terus akan saya tekuk. Tapi untuk sementara saya masih kasihan untuk memperhalus gerakannya ini. Oh berarti memang bisa seperti itu Pak Man? Kalau kita main apa namanya? Pangkas setengah dan kita tekuk itu Pak Man? Kalau untuk timbang biasanya bisa, tapi untuk doa belum pernah saya mencoba, makanya masih kasihan. Nanti kalau banyak yang semi begini akan saya coba juga. Betul sekali Pak Man, perlu dicoba dulu Pak Man ya. Atau kalau setidaknya ya kita potong saja, kalau mati kita potong ulang bikin cabang, itu kan tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama kalau untuk cabang pertama. Karena di sini saja sudah banyak tunas, berarti penarikan di cabang pertama cukup bagus. Wah, nanti kalau ada yang naksir bagaimana nih Pak Mas? Saya kira ini masih pikir-pikir dulu pakai ngonten dulu. kasihan juga Pak Man ya. Ya. Apalagi ini sudah
perantingan teman-teman. Saya saja juga gini. Emang teman-teman kalau belum apa namanya belum puas Pak Man ya. belum belum tentu, belum tahu hasilnya gitulah, masih penasaran dengan hasilnya. Hasil akhirnya belum kelihatan, masih penasaran, masih ingin ngutak-atik. Keren nih teman-teman. Hasil karyanya Pak Man. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya hanya sedikit berbincang-bincang saja tentang bahan bonsai loa. Nah, di sini juga Bapak Nyoman memiliki bahan programan seperti sancang. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau berkunjung ke sini bisa mampir ke sini. Nah, untuk alamat di mana nih Pak Man? Saya kurang paham nih. Kalau untuk alamat saya di Banjar Gandungan, Desa Berselo, Kecamatan Payan, Kabupaten Gianyar. Oke teman-teman, jadi untuk alamatnya sudah beliau jelaskan tadi. Nanti bisa mampir ke sini sambil coffee break Pak Man ya. Ya, bagi teman-teman yang dekat silakan mampir, kita bincang-bincang. Tapi ya begini dah keadaannya, belum ada barang yang jadi, masih programan semua. Karena saya baru 3 tahun kembali ke bonsai. Oke teman-teman, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup terhibur atau bermanfaat. Oke Pak Man, terima kasih banyak atas waktunya. Di lain kesempatan nanti kita akan berkunjung lagi ke sini Pak Man. Siap Pak Kian, kapan-kapan pun boleh mampir lagi. Oke teman-teman, kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.